pada materi pembelahan sel. Oke ya. Pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama amitosis, kemudian mitosis, dan meiosis. Nah, apa sih pembelahan amitosis itu? Pembelahan amitosis itu adalah tanpa tahapan ya, dilakukan oleh organisme prokariotik. Jadi, ketika tidak membelah, sel dalam kondisi interfase. Karena tidak ada fase lain dalam siklus selnya, maka hampir seluruh sel prokariotik adalah interfase, jadi tanpa tahapan, jadi langsung. Bagaimana prosesnya? Ini diperhatikan, contohnya adalah pada bakteri. Ini inti selnya akan mengganda, kemudian terjadi pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis. Setelah itu, kelamaan invaginasi ini semakin dalam, akhirnya terjadilah dari 1 bakteri menjadi 2 bakteri. Begitu juga pada Euglena viridis. Ya. Ini juga contohnya pembelahan binet. Bagaimana? Ini pertama prosesnya adalah kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Ini pembungkusnya ya, membran plasma nempel ini. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel tadi melakukan penggandaan diri dari 1 menjadi 2 yang disebut replikasi. Setelah itu mengalami invaginasi. Invaginasi itu pelekukan dinding ke dalam. Lama-kelamaan invaginasi ini semakin dalam, akhirnya terpisahlah menjadi 2 sel anak bakteri. Kemudian pembelahan mitosis ya. Yang kedua pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini bertujuan untuk pertumbuhan, untuk perbaikan atau menggantikan sel-sel kita yang rusak, dan untuk reproduksi aseksual ya. Jadi kalau reproduksi aseksual itu jumlah kromosomnya semuanya, cirinya, sifatnya sama dengan induk. Hasil dari pembelahan mitosis itu 2 sel anak yang identik dengan induk, jadi sama persis. Kromosomnya juga sama dengan induk. Kalau 2N ya 2N, kalau 1N ya 1N. Nah, siklus selnya terdiri dari 2 fase, yaitu fase pertumbuhan atau fase persiapan yang disebut interfase, dan fase pembelahan mitosis yang terdapat 4 fase. Fase pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan terakhir telofase. Ini sekarang kita bahas dulu yang interfase. Di dalam tahap interfase itu ada 3 tahapan. Perlu diingat bahwa pada saat interfase sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi atau bentuk, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Karena aktif melakukan metabolisme berarti butuh energi. Nah, energi ya. Kemudian karena metabolisme itu membutuhkan enzim, berarti di situ terjadi pembentukan protein, dan di situ juga akan terjadi pembentukan organel-organel dalam sitoplasma. Oke. Nah, tahap interfase itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah gap 1 atau growth 1, pertumbuhan pertama. Kemudian S itu sintesis, kemudian G2 yaitu growth 2. Apa cirinya? Dari ketiga ini yang paling lama adalah G1 ya. Kemudian selanjutnya G2S, selanjutnya yang paling cepat sendiri adalah G2. Apa yang terjadi pada G1? Nah, pada G1 terjadi pertumbuhan atau penambahan volume dan massa sel-sel, tapi belum melakukan replikasi DNA ya.
DNA-nya masih satu, bersifat diploid. Jadi diingat bersifat diploid. Nah, baru tahap S. S itu sintesis, berarti terjadi pembentukan atau replikasi DNA. Jadi dari satu DNA menjadi dua salinan DNA, dua kopi. Nah, dari 2N ini akan menjadi 4N. Oke, selanjutnya adalah pada tahap G2. G2 ini DNA sudah replikasi. Akhirnya apa selanjutnya? Membentuk organel-organel sel dalam sitoplasma dan sudah ada persiapan energi. Tuh, beda. Nah, setelah G1, S, G2, maka terjadilah tahap pembelahan. Jadi antara mitosis 1 dengan mitosis berikutnya itu ada tahap interfase. Sekarang kita bahas apa yang terjadi pada pembelahan mitosit. Kan ada 4 tahap tadi. Untuk profase ini lihatlah bahwa kromatin, benang yang semula telanjang itu dia menebal, akhirnya jadi kromosom di akhir profase. Ini sudah jadi kromosom. Kemudian pada profase awal ini membran intinya masih terlihat jelas, lama kelamaan akan menghilang, ya, kelamaan akan menghilang, dan pada akhir profase benar-benar tidak ada lagi membran nukleus. Anak inti yang di sini ada, ya, di sini sudah menghilang anak inti ini. Sudah terbentuk sentriol. Nah, sentriol ini jumlahnya 2, sepasang ini ya. Ini juga sepasang. Dia yang menghasilkan benang gelondong atau benang spindle ini. Nah, sentrosom ini yang membuat siapa? Sentrosom. Jadi pertama sentrosom akan mengganda, masing-masing dari sentrosom akan membentuk 2 sentriol, ini juga 2 sentriol ke arah kutub yang berlawanan. Sampai pada akhirnya tahap metafase, kromosom ini sudah mengganda dalam bentuk kromatid bergerak di bidang ekuator. Bisa. Sentrosom juga sentriol sudah berada di kutub yang berlawanan. Setelah itu tahap anafase, apa ini? Kromatid akan mengarah kepada kutub yang berlawanan. Jadi di situ benang spindle-nya itu memisah atau terputus, akhirnya kromatid ini sentromernya pecah, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadilah kalau ini mempunyai 4 lengan, di sini ketika ditarik ini hanya mempunyai 2 lengan. Jadi ini dalam bentuk kromatid, ini sudah dalam bentuk kromosom. Setelah itu tahap telofase awal, yaitu terjadi apa? Ini pembagian sitoplasma yang disebut sitokinesis dengan cara pelekukan dinding ke dalam tadi yang disebut invaginasi. Setelah itu apa yang terjadi? Tahap telofase akhirnya, maka sudah terpisahlah menjadi 2 anak ini. Terbentuk lagi membran nukleus, terbentuk lagi anak inti sel. Ini dari 1 sel menjadi 2 sel. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu fase pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase. Di tahap profase itu ingat bahwa membran nukleus masih terlihat, nukleusnya juga masih terlihat, lambat laun kemudian menghilang. Ini mulai menghilang.
hilang ya. Ini juga sampai pada akhirnya di profase akhir itu menghilang. Kemudian sentrosom mereplikasi, mengganda ini dari 1 menjadi 2. Lalu membentuk sentriol. Setiap sentrosom tadi membentuk sentriol 2, 1, 2. Kemudian membentuk benang spindle sentriol itu tadi yang gunanya untuk menarik kromosom nanti. Terjadi duplikasi kromosom. Kromosom yang semula hanya memiliki 2 lengan, akhirnya menjadi mengganda, memiliki 4 lengan, jadi mengganda tapi masih dalam satu ikatan sentromer, nempel. Tahap selanjutnya yaitu tahap metafase. Metafase itu cirinya berada di tengah ya. Apa kromatinnya? Terbentuk benang spindle kromatin terlihat semakin jelas. Nah, ini benang spindle, kromatinnya terlihat jelas. Kromatin itu disebut pasangan kromosom homolog karena ada 2 sepasang kromosom yang strukturnya sama sehingga disebut kromosom homolog. Berada di bidang ekuator di tengah-tengah sel. Setiap kromatin masih terdiri atas 2 kromosom yang terkait dalam satu sentromer. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor. Ini ada 1, 2 yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Ini sebelah sini diikat oleh benang spindle, sebelah sini diikat oleh benang spindle. Setelah itu tahap selanjutnya apa? Anafase ya. Benang-benang spindle ini mulai memendek. Benang spindle ini mulai memendek, akhirnya lambat laun sentromer tadi pecah. Sentromer pecah, akhirnya apa? Kromatit juga pecah. Akhirnya kromosom satunya bergerak ke kutub yang berlawanan, satunya juga bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah itu maka mulailah terjadi pembelahan sitoplasma sudah dimulai. Nih, pembelahan sitoplasma sudah dimulai. Telofase sekarang. Kromosom sudah berada pada kutub yang berlawanan. Kalau ini masih belum berada di kutub ya karena benang spindle ini sudah berada di kutub, tepat di kutub. Kromosom kemudian menipis memanjang akhirnya membentuk kromatin seperti tahap semula. Kemudian kumpulan kromatin ini pada akhirnya akan dibungkus atau membentuk anak inti. Kemudian terbentuklah membran anak inti. Kemudian baru setelah itu terbentuklah membran nukleus. Setelah itu barulah apa? Terjadi pelekukan dinding ke dalam tadi dari membran sel, lama kelamaan akan semakin dalam sehingga pada telofase akhir terbentuklah 2 sel anak yang identik dengan induknya. Bagaimana sih terjadinya sitokinesis? Ya, ini sitokinesis tidak lain adalah pembelahan sitoplasma. Apa? Dengan cara membentuk sekat sel yang memisahkan 2 inti. Kalau pada sel hewan terjadi pada telofase akhir. Terjadi apa? Bagaimana penguraian benang-benang spindle membentuk cincin mikrofilamen. Diuraikan ya benang spindlenya membentuk cincin filamen. Lama kelamaan invaginasinya ini terjadi pelekukan dinding ke dalam yang disebut
invaginasi akhirnya memisah pada sel hewan loh ya. Penguraian benang-benang spindel membentuk cincin mikrofilamen, kemudian semakin ke dalam akhirnya lompat. Nah, pada sel tumbuhan karena dia tidak punya sentrosom dan sentromer, maka dengan cara membentuk sekat sel di antara atau sekitar bekas benang pembelahan. Nah, sekat sel ini atau plat ini terbentuk dari badan Golgi. Sekat sel ini terbentuk dari membran badan Golgi. Nah, lama-kelamaan sekat ini akan terbentuk dengan utuh, kemudian terjadi invaginasi semakin dalam, akhirnya terpisahlah menjadi 2 sel.